Oke, terima kasih sudah diingatkan. Saya udah record ya. Jadi ini sisa waktu kita masih ada 1 jam. Mungkin kita bisa diskusi aja ya. Atau mungkin ada request dari teman-teman? Izin Pak. Ya, Eh, jadi kan kemarin saya coba lagi ya Pak, yang 49757.py. ya. Nah, file yang itu. Berarti eh, kan kita itu nyecan, kemudian kita dapat kerentanan, dan salah satu kerentanannya itu ada eh, pada file yang 497 Oh, tidak. 49757.py. Ah, itu itu exploitnya itu. Iya, maksudnya enggak, maksudnya itu berarti si hacker yang upload exploit ke sana gitu. Ya, Hmm. jadi kali Linux itu memang udah banyak exploit-exploit yang dibuat oleh hacker terus kemudian apa namanya? Dikumpulkan di dalam kali Linux lah. Jadi kan kali Linux itu kan sistem operasinya orang security ya. Makanya di dalam kali Linux itu banyak exploit-exploit ya, banyak tools ya karena memang dia didesain untuk kebutuhan assessment security gitu ya. Jadi kalau kemarin kita pakai 49757 itu salah satu toolsnya saja. Sedangkan di kali Linux itu masih ada ratusan atau bahkan mungkin ribuan exploit script yang bisa digunakan. Gitu Jadi ya. sistemnya bukan bukan si hacker yang upload exploit ke sistem, tapi exploit itu memang udah ada bawaan Linux-nya buat digunain untuk dapat akses ke sistem itu gitu ya. Ya, betul. Jadi kalau ternyata begini ya. Jadi sebenarnya hacking itu apa proses mencocokkan itu, cocok mencocokkan ya. Jadi misalkan yang ada di dalam database ini kan kerentanan ya. Jadi Kali Linux itu punya database aplikasi-aplikasi yang rentan, contoh-contoh coding yang rentan. Jadi sebenarnya hacking itu proses mencocokkan. Kira-kira kalau dari sistem ditemukan kerentanan, terus kita cari ada ndak exploit yang cocok, yang itu, exploit yang pas, yang bisa kita gunakan untuk menembus target gitu. Nah, kecuali tidak ada, baru betul-betul keahlian membuat exploit dibutuhkan di sana, keahlian reverse engineering. Nah, ini yang biasa yang sulit ditembus ini yang biasa mungkin dia udah pakai aplikasi yang stable, dia mungkin udah menerapkan secure coding ya itu. Jadi yang biasa kena retas itu ya yang istilahnya yang asal-asalan gitu, tidak teliti di dalam menginstal aplikasi. Dia tidak melakukan konfigurasi dengan secure. Ternyata setelah di scan, wah ini ada miskonfigurasi, baru bisa di exploit gitu ya. Jadi bukan hanya hacker yang berkontribusi di Kali Linux ya, bukan. Bahkan security researcher, ya peneliti security, eh, kemudian pen tester. Jadi banyak yang berkontribusi di sana untuk memberikan masukan-masukan, memberikan apa tools-tools untuk kebutuhan asesmennya. Seperti itu ya. Ya. Berarti selain bawaan dari Kali Linux ya, berarti kita juga bisa ngebuat exploit sendiri kemudian diupload lah ke POM upload gitu kan dengan manipulasi ekstensi. Kayak gitu juga bisa kan ya? Ya bisa, bisa. Jadi Hmm. misalkan situ, saya temukan kerentanan ini. Nah itu didaftarkan. Dila, saya menemukan adanya kerentanan baru di aplikasi versi A misalkan. Terus exploitnya seperti ini. Nah kita minta sama OPSEC untuk dimasukkan di dalam Kali Linux boleh. Jadi Kali Linux ini udah kayak open source dia, karena dia open source ya sama sama kayak pengembangannya Linux ya. Kalau pengembangannya Windows itu kan ada perusahaannya ya. Dia kan closed source ya. Pengembangannya dilakukan secara internal di dalam perusahaan ya, di Microsoft ya. Begitupun juga Apple itu closed source juga dia ya, apa proprietary software ya, komersial software. Jadi proses pengembangannya tidak sembarang itu, memang dilakukan di internal itu, karena memang
Tujuannya adalah untuk kebutuhan komersil. Nah, beda kali Linux. Kali Linux itu open source, semua orang bisa berkontribusi. Jadi nggak harus pentester, nggak harus orang yang ahli di apa, nggak harus hacker, nggak harus pentester, nggak harus. Jadi komunitas siapapun itu ya. Jadi siapapun itu bisa terlibat di dalam pengembangan daripada Kali Linux itu. Seperti itu ya. Sip. Uh, makanya makanya kadang kita kalau pakai Kali Linux itu selalu diperbarui. Database-nya selalu diperbarui karena bisa jadi ada kerentanan baru yang ditemukan atau mungkin ada exploit baru yang ditemukan. Nah, kita perbarui supaya exploitnya kita dapat terus untuk kita ujikan ke dalam sistem yang kita miliki. Bet- Tadi tuh saya sempat dapat masalah. Kayaknya kan waktu pas Zulkifli share screen kali Linux kan wallpapernya beda. Kayaknya itu kali Linux 2024 ya. Saya yang versi ya yang tahun lalu. Oh Saya, iya, saya soalnya versi ketika ada beberapa sintak sih Pak, ternyata yang ada sintak yang agak beda Pak, yang waktu usage.py. Jadi kan kalau pas Zulkifli itu langsung ya Python 49757.py gitu kan, terus IP ya. address-nya itu langsung masuk. Nah, sedangkan saya yang versi 2025 tuh ternyata nggak bisa keterangannya. Harus downgrade dulu versi Python-nya ke versi 3.11. Nggak boleh lebih dari 3.11. Oh, Kalau berarti dari sana tuh telnet libnya nggak ada. karena Jadi ada perbedaan versi ya Python, Pak. ada perbedaan. Dia pakai Python yang terbaru. Dia pakai Python yang terbaru, sementara exploitnya itu ditulis dengan Python yang versi lama. Nah, ya. Jadi sebenarnya ada dua pilihannya. Anda bisa downgrade toolsnya, atau Anda bisa perbarui scriptnya. Jadi ada sintak-sintak yang dianggap itu lawas, dianggap itu sudah deprecated, kita perbarui. Akhirnya saya ini, Pak, downgrade versi Python-nya aja. Ya, bisa juga seperti itu. Jadi dua pilihan. Di, mau Oke. apakah Python yang di downgrade atau scriptnya yang diperbarui. Nah, jadi kalau saya, ya itu alternatif sementara lah. Kalau saya, itu alternatif pertama, oke, supaya bisa segera dipakai. Kalau bisa, scriptnya juga Anda perbarui. Kalau tahu Python, scriptnya diperbarui karena bisa jadi di Python yang versi terbaru ini dia sudah bisa mendukung library-library yang terbaru. Jadi scriptnya jadi up to date. Scriptnya jadi up to date sesuai dengan kondisi Python yang versi terbaru. Karena kan aplikasi yang diperbarui itu kadang ada fitur-fitur tambahan ya, entah dia itu lebih ringan, entah itu toolsnya jauh lebih lengkap, library-nya lebih lengkap. Ah, seperti itu ya. Itu satu. Jadi kalau nanti saya coba follow up lah. Maksudnya untuk examnya itu cukup tiga saja. Scanning, exploit, itu pun exploit pada service FTP, dan web hacking pada celah vulnerability upload. Sudah, itu saja. Jadi menurut saya cukup tiga metode karena waktu juga yang sangat terbatas. Tapi teman-teman betul nguasain. Daripada kita banyak bahas metode, tapi Anda sendiri bingung. Ya, istilahnya penggunaannya, terus kemudian perintahnya, komennya. Karena jadi mewakili uh, untuk information gathering belajar scanning pakai Nmap, untuk eksploitasi menggunakan Python, terus kemudian untuk web ada kerentanan upload, nah, vulnerability upload. Jadi tercover semua mewakili. Jadi untuk masing-masing kasus ada satu metode yang mewakili. Gitu.
Yang penting teman-teman, yang paling utama menurut saya itu teman-teman paham konsepnya. Teman-teman paham konsepnya, teman-teman tahu bahwa ada tools untuk belajar hacking. Nah, itu berarti Anda tahap berikutnya tinggal Anda eksplorasi lagi lebih lanjut. Karena di sana itu masih banyak sekali. Nah, jadi menurut saya yang paling penting itu adalah fondasi ya, fondasi itu. Jadi kita kadang selalu mau melompat ke hal-hal yang berat. Kita ingin melompat ke hal-hal yang uh, kita ingin selalu apa, tapi fondasi kita tidak kuat gitu. Jadi kalau saya selalu menekankan ke fondasi. Jadi kalau ke fondasi kuat, apapun ilmu yang ingin kita pelajari itu kita tidak akan kesulitan. Karena sebenarnya cuman hanya merubah, sebenarnya hanya modifikasi. Jadi kalau kita nguasain fundamentalnya, ya mau dimodifikasi apapun itu kasusnya, mau dimodifikasi apapun itu skripnya, ya kita bisa langsung tahu benang merahnya. Oh ini celah upload gitu, ini celah exploit gitu. Ah, itu. Jadi menurut saya itu silakan teman-teman kalau ada pertanyaan kita bisa discuss. Silakan kalau ada yang mungkin bisa kita diskusikan. Di sini ada yang sudah apa? Kalau Mas Ihsan network engineer ya, betul ya? Ya, Network gimana engineer. Pak? Mas Ihsan network engineer ya sebelumnya. Iya, sebelumnya saya network engineer, Pak. Sudah berarti sudah certified Cisco ya? Ah, Cisco tuh saya lulus di CCNA P7, Oh tapi udah sudah expire sih, Pak. sudah CCNP. Wah, Enggak, bukan oh sorry. CCNA. Oh CCNA. Kirain sudah Iya, CCNP. Nah, enggak. Sama yang BNSP-nya itu TUJK, Pak. Teknisi TUJ. Utama Jaringan Komputer. Oh udah berarti udah. Iya. eh, jadi menurut saya ya itu ya. Kalau saya itu apa? Kalau di dalam cyber security khususnya technical ya. Ini khususnya technical itu. Khususnya teman-teman yang terjun sebagai pen tester, sebagai seorang security analyst, sebagai seorang eh, threat hunter ya. Jadi menurut saya ilmu wajibnya security itu ada tiga. Jadi Anda tidak harus betul-betul advance di sana, tapi minimal Anda paham fundamentalnya kuat lah. Jadi yang pertama itu pemahaman tentang sistem operasi. Itu penting sekali. Ya. Pemahaman tentang Windows, pemahaman tentang Linux. Dan bukan hanya sekedar mengoperasikan, bukan hanya sekedar tahu install aplikasi, terus browsing, terus kemudian lakukan setting-setting apa segala macam. Tapi jauh lebih daripada itu Anda paham sistem. Anda paham file sistemnya, cara kerjanya ya. Jadi misalkan kalau di dalam Windows itu paham tentang registrinya, ya. Terus paham terkait dengan PowerShell ya. Jadi pernah kalau sekarang itu di dalam Windows ada PowerShell ya. Nah, jadi kalau dulu kan di sistem operasi Windows kita hanya sebagai user ya, hanya pengguna. Ah, tapi sistem operasi Windows sekarang itu sudah seperti Linux ya, sudah bisa kita custom lewat terminal, lewat shell. Ah, contohnya seperti ini.
Misalkan kita pakai PowerShell ya. PowerShell. Nah, jadi ini mulai dari sistem operasi Windows yang versi berapa itu. Nah, ini PowerShell. Ya. Nah, jadi dia beda dengan CMD ya. Beda dengan Command Prompt. Kalau PowerShell ini kita bisa konfigurasi sistem melalui command gitu. Jadi kalau dulu kan kita konfigurasi sistemnya lewat control panel ya. Nah, jadi ini PowerShell menurut saya cukup powerful. Nah, cuman kadang PowerShell ini disalahgunakan oleh hacker. Saking powerfulnya dia ya, PowerShell dipakai buat bikin ransom ya, kelebihan PowerShell ya. Nah, Sama ini juga Pak, udah punya WSL Pak. ya WSL ya, Ya, Windows Subsystem for Linux ya. iya. Jadi bisa menjalankan Linux di dalam Windows gitu ya. Ah, jadi ini sudah kita Udah tersedia tuh Ubuntu LTS Pak. Udah ah, enak. ah. Jadi ini PowerShell ini menurut saya keahlian penting lah untuk sistem operasi Windows ya. Kalau anggaplah kalau di Linux itu terminal ya, paham. Jadi kalau pakai command prompt itu terbatas sekali perintah yang bisa kita eksekusi ya. Tapi kalau pakai PowerShell hampir sebagian besar perintah sudah bisa kita eksekusi di sana. Dan dia bisa scripting ya. Kalau command prompt kan nggak bisa scripting dia ya. Jadi kita bisa bikin ekstensi namanya PS1 ya. Jadi kalau di command prompt kan .bat gitu ya. Tapi kalau di PS1 di PowerShell itu PS1 ini jauh lebih komplit itu fitur-fiturnya di dalam. Perintah terbatas. Kalau PS1, jadi PS1 itu dibuat dengan bahasa .NET ya. Nah, jadi paham tentang registry, paham tentang PowerShell, paham tentang proses lah. Jadi yang saya maksud dengan pemahaman Windows itu pemahaman sistem operasi, yang saya maksud ini pemahaman tentang sistem secara menyeluruh gitu ya. Jadi paham proses, paham scripting, ya, paham tentang registry. Karena kenapa? Karena jadi asumsinya Anda sebagai seorang security engineer gitu di perusahaan. Terus kemudian ada salah satu host yang ada di perusahaan ternyata terinfeksi ransom atau terkena serangan siber aktivitas hacker. Berarti kan Anda harus bisa mitigasi ya. Anda harus bisa forensik, Anda harus bisa troubleshoot. Jadi apa yang mau di troubleshoot kalau sistem Windows saja kita nggak paham flow-nya bagaimana gitu kan. Jadi misalkan kalau terkena ransom di bagian mana yang harus saya investigasi. Ketika ada backdoor di bagian mananya yang harus saya investigasi. Ah itu. Jadi sudah harus tahu tahu sistem dan tahu bagaimana cara mitigasi ketika ada insiden. Jadi itu menurut saya keahlian wajib lah ketika kita terjun ke security ya. Pemahaman OS dan pemahaman OS di sini saya tidak batasi. Anda hanya tahu Windows, tapi Anda harus paham Linux, Anda paham Mac OS. Ya, tapi kalau menurut saya yang fundamental itu nguasain Windows lah. Itu udah fundamental wajib lah. Karena karena kita kenal komputer juga pasti kita akan kenalan yang berkenalan dengan sistem operasi. Saya bisa pastikan kita kenal pertama itu Windows. Setelahnya oh, pandangan pertama kita menggunakan komputer itu Windows lah. Jadi menurut saya Windows itu harus menjadi keahlian dasar lah. Kan tidak hanya sekedar jadi pengguna, tapi jadi developer, jadi sistem administrator yang paham dengan seluk-beluk dari sistem. Terus baru setelah itu Anda belajar Linux. Jadi kenapa harus menguasai Linux?
Nah, jadi misalkan tadi Windows, kenapa harus bisa Windows? Karena Windows banyak digunakan di perangkat-perangkat staff yang ada di perusahaan karyawan. Atau bahkan ada server juga yang pakai Windows, tapi tidak sebanyak Linux ya. Jadi server-server yang ada di internet itu kebanyakan pakai Linux. Makanya Anda sebagai seorang security engineer harus menguasai Linux. Karena nanti Anda akan melakukan forensik ke dalam sistem operasi server. Kalau sistem operasinya ternyata kebetulan dapat Linux, ya Anda harus tahu itu gimana cara proses, cara kerjanya, file sistemnya, bagaimana struktur direktorinya, bagaimana cara mitigasinya, bagaimana cara melihat prosesnya. Jadi untuk bisa memahami hal-hal itu berarti apa? Anda harus tahu command prompt. Jadi perintah Linux itu menurut saya wajib. Nah, jadi penguasaan tentang perintah itu wajib ya menurut saya ya ketika Anda menggunakan Linux ya. Nah, learning curve-nya tinggi lah. Learning curve-nya tinggi. Jadi biasa kalau kita pakai Windows klik klik selesai beres. Nah, Linux tidak seperti itu. Nah, jadi kalau Linux Anda harus paham instruksinya, perintahnya. Dan ketika Anda kelola server itu tidak akan ada itu yang namanya GUI, ya, Graphical User Interface. Jadi Anda kalau akses ke server itu rata-rata semua melalui command prompt. Jadi cuman layar hitam, tulisan putih ya, atau teks gitu, berbasis teks. Nah, kenapa rata-rata server Linux seperti itu? Tidak ada window, tidak ada grafisnya, tidak ada windownya. Kira-kira kenapa itu? Ihsan, Mas Ihsan. Menurutnya Mas Ihsan itu kenapa Linux selalu mempersulit gitu, menyulitkan orang ini harus berbasis perintah, servernya juga nggak ada windownya. Kenapa kira-kira Mas Ihsan? Linux itu ngejar performa, Pak. Ngejar performance. Oke, good. Iya. Jadi kan kalau GUI sebenarnya Linux juga kan banyak tuh kayak XFCE atau Gnome gitu kan. Tapi itu lebih cocok ke end user sih. Nah, untuk yang CLI kan biasanya tuh dipakai untuk konfigurasi-konfigurasi di server. Jadi lebih untuk apa dulu peruntukannya gitu. Hmm. Jadi selain dia mengejar performance, dia juga mengejar resource. Makanya dia dijalankan dengan mode terminal. Jadi kalau Anda install Linux, ya misalkan install Linux, terus Anda includekan tampilan grafik di dalamnya ya, misalkan pakai Genome, XFCE, LXDE, KDE, ya terserah lah. Itu untuk X window-nya saja dia butuh makan sepertiga dari resource memory. Grafis itu banyak memakan resource memory. Ya, jadi anggaplah kalau RAM Anda 16 giga, install grafis saja itu sudah sepertiga. Belum sistem operasinya, belum sistemnya. Makanya untuk pertimbangan performance, rata-rata distro-distro server semua tidak mengincludekan itu, tidak mengincludekan window manajemennya. Jadi memang user interface-nya melalui command line. Jadi dia jauh lebih ringan. Dan yang kedua, proses ngonfignya itu jauh lebih cepat kalau kita berinteraksinya lewat terminal. Lebih cepat. Jadi kalau misalkan ada window-nya itu kan klik ini dulu, klik ini. Jadi untuk konfigurasi yang kompleks bisa dipastikan yang diklik itu akan sangat banyak sekali. Ya, tapi kalau kita paham perintahnya, mungkin cukup satu baris perintah saya sudah selesai. Nah, jadi dia mengejar performance, kecepatan, mengejar resource, dan kemudian dari sisi security dia jauh lebih stabil. Kenapa saya katakan demikian? Karena kontribusinya Linux ini komunitas. Jadi bukan hanya kali Linux saja, hampir sebagian besar Linux yang ada di dunia ini kontribusi komunitas. Ya. Jadi si Linus Torvalds yang hanya mengembangkan kernel. Kemudian kernel ini selanjutnya diupload. Jadi dulu itu belum ada istilah GitHub ya. Jadi kalau sekarang ini banyak sering saya temui itu GitHub, GitHub, GitHub. Nah, itu. Termasuk yang programmer DevOps itu GitHub, GitHub. Wah, ada.
Jadi GitHub itu bukan barang yang baru. GitHub itu sudah lama. Dulu ada kita kenal dengan VCS ya. CVS, sorry, CVS, VCS. Nah, CVS ya. Jadi CVS itu VCS itu version code control ya, ya, versioning ya. Source code versioning ya, versioning source code ya. Nah, sebentar, kebalik istilahnya ntar. Kita coba lihat dulu. Ah, VCS ya. VCS, jadi dulu itu namanya VCS, source code versioning. Ah, ini. Version control. Jadi sebelum ada GitHub dulu kita kenal dengan VCS ya. Version control software ya, atau version control system. Jadi dengan VCS ini kan artinya memungkinkan kita untuk berkolaborasi ya. Ini. Memungkinkan kita untuk berkolaborasi. Jadi histori munculnya GitHub itu dari VCS itu. Jadi kan dia ngembangin kernel kan. Jadi si Linus Torvalds ngembangin kernel terus diupload ke internet. Jadi Linux itu kernel sebenarnya. Jadi yang dikembangin si Linus Torvalds ini kernel Linux. Kernel Linux diupload ke internet. Ah, terus si Linus Torvalds dia mengumumkan saya mengembangkan kernel Linux. Silakan teman-teman yang ingin berkontribusi bisa memodifikasi source code tadi. Nah, jadi kan dibutuhkan suatu mekanisme untuk memanajemen source code karena kan kita nggak tahu orang merubah apa, dia nambahin apa, dan yang berkontribusi di kernel ini kan jumlahnya sangat banyak ya. Jadi banyak developer yang ada di dunia ini mengembangkan satu kernel yang sama yang dibuat oleh si Linus Torvalds. Sekarang bagaimana kalau ada salah satu user yang ada salah satu user mungkin yang mengembangkan kemudian dia membuat source code utamanya jadi error gitu atau dia menghapus baris skripnya. Bagaimana cara melacaknya? Siapa yang habis menghapus? Terus baris mana yang dihapus? Bagaimana caranya? Makanya dengan adanya VCS ini, version control system, kita bisa lacak user A merubah baris satu, user B merubah baris 2, user C merubah baris 3. Nah, itu akan ketahuan semua. Sehingga ketika kalau terjadi trouble, kita bisa rollback. Kita bisa rollback ke versi yang lebih stabil. Jadi bisa di rollback gitu kan. Nah, itu. Nah, kalau berkembang 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 sekarang orang kenal dengan istilah GitHub gitu ya. Jadi semua bisa berkolaborasi, mengembangkan code tanpa saling ketergantungan antara satu sama lain gitu. Jadi misalkan kalau front end kerja sendiri, aplikasi ya aplikasi dikerja front end, back end, orang UI UX, data analis, ya silakan mereka bekerja secara independen tanpa saling mengganggu antara satu sama lain, kemudian nanti code-nya diintegrasikan lewat GitHub itu. Nah, itu. Jadi si Linus Torvalds dia ngembangin kernel, dia ngembangin juga VCS ya, version control system. Jadi kalau menurut saya security itu apa eh, seperti programmer dia ya. Jadi kalau sudah terlanjur terjun untuk mengembangkan suatu aplikasi, apalagi di industri ya, di industri itu apa perangkat lunak itu berkembang dengan sangat cepat gitu, cepat sekali, masif sekali ya. Ah, jadi aplikasi yang kita lihat di internet saat ini itu belum final, bahkan yang sudah naik di production pun itu selalu diperbarui. Ya. Begitupun dengan security aplikasi yang sudah naik itu tidak ada jaminan akan selalu aman. Makanya aktivitas pentest itu harus dilakukan secara rutin. Paling cepat itu per 3 bulan di pentest lagi, 3 bulan di pentest lagi. Kenapa? Karena perkembangan serangan yang cukup cepat ya.
Jadi kalau dulu itu kita kenal apa? Dari kalau dulu itu kita kenal metode serangan itu istilahnya tunggal, single gitu kan. Kalau SQL injection ya SQL injection aja. XSS ya XSS aja, cross-site scripting. Nah, kemudian eh, apa? Ada vulnerability upload seperti yang kita bahas kemarin. Tapi sekarang metode serangan itu sudah kombinasi kawin mawin dia gitu ya. Jadi kalau dulu SQL, sekarang sudah ada SQL to XSS gitu. Jadi dikombinasi serangan SQL injection dengan XSS itu sudah. Jadi jenis serangan itu bermutasi, dia semakin ganas. Jadi kalau kita masih pakai pola-pola yang lama untuk mendeteksi serangan itu bisa dipastikan bablas itu. Jadi serangan cyber sekarang semakin berubah. Sekarang ada XSS to ransomware. Jadi salah klik itu kita bisa mendownload ransomware masuk ke dalam komputer. Kita bisa install ransomware masuk. Hanya gara-gara one click take over. Jadi sudah ngeri sekarang. Jadi sistemnya harus bisa mature, ya. Jadi sistem harus bisa up to date terkait dengan perkembangan serangan cyber dan usernya juga harus sering-sering diedukasi, ya, agar mereka semakin aware ya, semakin waspada terkait dengan perkembangan cyber attack yang terjadi. Jadi jadi kadang saya kalau diminta, Pak, itu jadi kalau pentest itu bukan hanya pentest ke sistem. Ya. Jadi pengujian security itu bukan hanya menguji security ke sistem. Bahkan manusia pun itu bisa kita uji tingkat security-nya. Jadi kalau mau lihat kalau mau lihat staff ini dia aware terhadap security apa tidak, dipancing aja, pancing aja. Misalkan saya diminta untuk Pak, coba diuji ini tingkat security-nya staff kita. Mereka sudah aware atau belum? Ya gampang. Perhatikan saja meja kerjanya. Lihat meja kerjanya. Karena ada tipikal orang itu yang menurut saya eh dia suka ini apa? Jadi kalau kita ke tempat kerjanya itu banyak sticky notes itu ditempel. Ini akses masuk ke aplikasi A, username passwordnya sekian. Ada kredensial, ada notes lagi dibuat di papan tulis ditempel di meja. Akses ke aplikasi A, username password. Akses ke aplikasi B, username pas. Akses ke A ini yang kadang menjadi target dari adanya cyber attack yang tipikal orang yang kayak begini nih. Karena dia secara terang-terangan memperlihatkan kredensial ke orang yang ada di sekitarnya itu. Jadi saya bisa saja bayar OB yang ada di perusahaan itu, Mas, ini ada duit sedikit, tolong dong kamu fotoin apa yang ada di atas mejanya itu. Nah, kalau ternyata di atas mejanya itu ada kredensial, username, password untuk masuk aplikasi, wah gacor itu. Ngapain capek-capek hack? Mata-matai saja usernya. Jangan-jangan usernya memang lalai gitu kan. Dan ada tipikal user itu yang kepo gitu. Jadi gampang. Misalkan kita mau ditugaskan untuk mengasesmen ini tingkat awareness pegawai, ya sudah kita bawa flash disk. Jadi flash disk itu berisi skrip yang mana kalau skrip ini dicolok ke laptop atau ke komputer user, dia nanti akan langsung membuat koneksi ke perangkatnya si hacker. Apalagi kalau rata-rata komputer di perusahaan itu kan semua pada terhubung ke internet semua ya. Jadi flash disk kita simpan di kamar mandi, flash disk kita simpan di tempat makan, flash disk kita simpan apa di lokasi parkir. Ada yang ambil dan memang sengaja didesain seperti itu untuk menguji awareness-nya. Itu ada yang ambil dan dicolok di komputernya dan memang sengaja didesain seperti itu. Memang sengaja dibuat seperti itu supaya apa? Supaya bagaimana caranya flash disk itu bisa dicolok ke komputer salah satu pegawai yang ada di sana. Ketika dicolok, tak, dia langsung establish koneksi antara pentester dengan orang yang ditargetkan ini.
Sehingga dengan mudah kita bisa meremote langsung ke dalam komputernya dia. Jadi mudah saja sebenarnya. Atau kalau staffnya ini tidak secure, itu kadang jadi sering-sering saya lakukan itu. Kayak iseng-iseng jalan-jalan ke meja kerja salah satu pegawai. Diketik aja keyboardnya, tek, diketik keyboardnya, tek, langsung muncul halaman Windows, tidak perlu pakai login. Nah, itu. Ah, berarti apa? Berarti dia tidak aware dengan orang di sekitar. Kita tidak tahu, kita lagi ke toilet, ada orang yang akses komputer kita. Dia cari ada file-file yang berharga di situ. Ada file-file yang penting di sana yang bisa diambil. Ah. Atau kita mau uji IT supportnya bagaimana? Kalau IT support yang aware masalah security, pasti dia disable port USB-nya. Pasti dia tidak akan kasih akses sebagai administrator ke dalam user. Dia tidak akan kasih akses itu. Kenapa? Karena dia tahu akun administrator itu bisa disalahgunakan. Jadi misalkan salah satu staff itu iseng, ini yang sering terjadi. Ada ransomware masuk, ada hacker masuk. Kenapa? Karena staffnya yang tidak aware. Tangannya gatal mau install aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C. Ya, ternyata yang diinstal itu apa? Backdoor. Yang diinstal itu apa? Ransomware. Akhirnya masuklah dia. Nah, makanya kita sebagai seorang IT support harus kita batasi itu akses pengguna. Kalau memang kebutuhannya buat kerja ya udah kasih dia level sebagai user. Dia hanya boleh menggunakan aplikasi yang tersedia saja di dalam Windows. Jadi tidak boleh itu dia install-install aplikasi yang lain, nggak boleh. Apalagi kalau dia nginstal aplikasi yang ternyata apa tidak jelas sumbernya dari mana gitu. Ini gini kita kan sering ini ya apa suka yang bajakan ya, suka-suka yang bajakan-bajakan. Download dari black market itu udah ada crackingnya ya. Jadi hati-hati. Kita dapat game gratis, tapi data kita lunas gitu. Nah, data kita lunas. Ternyata di dalam patch-nya itu apa apa namanya loader, patch, terus apa crackan. Kita nggak tahu. Bisa jadi di dalam aplikasi-aplikasi ini ternyata ada backdoor. Ah, 1 tahun, 2 tahun kemudian, loh kok bisa data saya ada di internet ya? Kok foto saya bisa ada di internet? Kapan saya uploadnya? Oh hati-hati. Jangan-jangan Anda sudah dimasuki hacker. Atau jangan-jangan Anda sudah kena backdoor dulu. Anda tidak sadar. Nah, jadi kalau mau tahu Anda sudah kemasukan backdoor atau tidak, coba lihat pantau prosesnya. Lewat Wireshark misalkan. Anda tidak ngapa-ngapain tapi ada aktivitas upload. Hati-hati. Jangan-jangan ada backdoor di sini yang bekerja untuk nyicil data Anda. Diam-diam nyicil. Ternyata data Anda sudah habis. Diupload semua ke cloudnya si hacker. Bisa terjadi seperti itu. Jadi kita batasi hak aksesnya. Kalau hak akses sebagai pengguna, sebagai pengguna. Kita disable USB-nya. Data tidak boleh dikeluarkan dari perangkat komputer. Terus kita batasi akses ke website-website tertentu ya. Jadi untuk menghindari salah satu staf kita kena phishing. Salah satu staf kita ternyata mendownload, ah ini harus dibatasi tuh aksesnya. Nah, ini cuman cuman kadang ada yang seperti ini. Apa ada tipikal user yang tidak suka dibatasi dia. Ya. Mau install A, install B, install C. Jadi ini susah. Berarti tidak nurut dengan aturan perusahaan. Ini yang biasa kadang bawa masalah. Ya. Jadi apa perangkat perusahaan yang dipakai untuk kebutuhan pekerjaan dipakai buat urusan yang lain, main game. Terus untuk ini kasus ini ya kasus. Jadi kalau teman-teman update informasi terkait dengan perkembangan cyber attack, nah, jadi tapi saya nggak boleh sebut nama ya.
Jadi ada salah satu perusahaan ini yang habis kena insiden cyber ya. Jadi ada salah satu perusahaan yang habis kena insiden cyber. Perusahaan itu bergerak di kripto ya, mata uang kripto ya. Jadi ada hacker. Jadi ini sudah dikonfirmasi langsung sama ownernya ya, bahwa mereka kena retas. Tapi alhamdulillahnya apa koin mereka ndak apa tidak fatal lah ya. Ada kerugian tapi ndak fatal lah, tapi ada kerugian ada. Jadi memang sudah ditargetkan ini orang ya. Jadi memang sudah ditargetkan ini orang. Jadi ada salah satu programmer yang ada di perusahaan itu diiming-imingi oleh hacker. Jadi diiming-imingi project. Kau mau ndak? Ini ada project dengan nominal yang cukup besar lah. Programmernya ini tergiur dia, tidak kuat imannya. Maulah dia untuk menggarap project itu. Nah, terus sama hacker dikasih environment. Nah, ini aplikasi yang dibutuhkan ya buat pengerjaan projectnya. Dikirimkanlah semacam aplikasi dan lain segala macam. Diinstal software itu diinstal di komputer punya perusahaan. Ternyata komputer itu punya akses ke database server, ke production. Senang hackernya. Jadi memang sengaja diincar. Kenapa? Karena programmer ini punya akses. Dan tahulah kalau programmer itu kan kadang nggak bisa dibatasi haknya, hak, nggak bisa dibatasi aksesnya gitu. Karena kan dia install sistem, betul nggak? Dia konfigurasi sistem. Nah, cuman ternyata dia memang sudah ditargetkan oleh si hacker ini. Nah, ketika dia install, jalurnya si hacker untuk masuk ke server melalui perangkat si si programmer tadi yang sudah dikelabui ya. Jadi iming-iming proyek. Ketika saya katakan ya, dia kasih software. Anda kerjanya di sini. Ternyata software itu backdoor untuk bisa masuk ke dan ternyata kredensial untuk masuk ke server sudah embedded di dalam laptop itu. Senang hackernya. Nggak perlu pakai kredensial ya, langsung. Biasa kan kalau teman-teman bikin private key ya, sering remote SSH. SSH kan Anda biasa generate private key ya. Jadi kalau sudah di-embed ke dalam komputer, kita nggak perlu pakai kredensial lagi. Jadi selama private key-nya itu ada di dalam komputer kita, kita bisa langsung remote saja ke server. Betul tidak? Nah, ini yang terjadi. Jadi tidak ada, maksudnya, maksudnya seperti ini loh. Justru nggak ada yang melarang ya. Anda mau 2 kaki, Anda mau 3 kaki, ya silakan. Tapi satu, jangan pernah coba-coba pakai aset punya perusahaan. Karena memang pada dasarnya aset-aset perusahaan ini menyimpan data-data yang sensitif, data-data yang urgent di sana. Nah, jadi kita bisa pisahkan perangkatnya gitu. Jadi ini buat pakai freelance, ini dipakai untuk kebutuhan di internal ya. Jadi tidak campur. Nah, jadi kalau dicampur-campur seperti itu kita tidak tahu. Jangan-jangan ini ada hacker, ada penyusup gitu yang memanfaatkan perangkat kita untuk akses ke sistem. Nah, ya, jadi harus aware gitu karena perkembangan serangan saat ini sudah betul-betul sangat advance ya. Jadi sudah memanfaatkan social engineering. Jadi memanfaatkan kelengahan kita sebagai seorang user. Apalagi kita manusia ini gampang teriming-imingi kalau urusan uang gitu. Nah, ternyata memang hacker-hacker ini sudah merencanakan eh, keinginannya untuk melakukan serangan ke dalam sistem kita. Ya, mungkin itu intermezzo di hari ini ya, di malam hari ini jam 9. Di sini sudah menunjukkan jam 9. Jadi kita enggak banyak untuk di malam hari ini ya. Jadi teman-teman bisa lebih santai lah dan sisa waktu bisa dipersiapkan untuk ujian untuk menghadapi eh, ujian kompetensi di kapan? Kira-kira ujiannya? Sudah ada info Senin kah? malam Senin malam Selasa Pak kalau nggak Senin salah. mungkin ya. Oke ya.
Jadi sisa waktu silakan kalian ulang-ulangi aja itu rekaman materi yang saya kirim. Dan saya nanti coba koordinasi juga agar examnya mungkin bisa, kalau memang ada hands on ya, nggak keluar dari apa yang kita trainingkan gitu ya. Atau mungkin examnya mungkin hanya tanya jawab, wawancara. Gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari. Tapi sampai sini ada yang bertanya dulu mungkin. Silakan teman-teman kalau ada yang mau di sharing, ada yang mau didiskusikan. Nah, jadi saya up the record aja ya, yang perusahaan yang saya sebutkan tadi itu Indodax ya itu sudah ada rekamannya juga kok, ada klarifikasinya di internet ya, di podcastnya dia sudah ngakuin itu bahwa mereka habis kena retas dan modusnya pakai cara-cara tadi. Silakan Anda cari aja di internet itu ada. Ya, jadi artinya kita harus update lah terkait dengan serangan cyber yang terjadi supaya kita terhindar dari serangan itu ke dalam sistem kita, di dalam organisasi kita, atau mungkin menyerang ke pribadi kita gitu ya. Oke, mungkin itu saja cukup di malam hari ini. Saya bisa tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Eh, Semoga apa yang kita pelajari bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya bisa tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Terima kasih juga Pak. Semoga bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Ya, Amin. terima Terima kasih kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam semuanya. Saya izin untuk menutup Zoom-nya. Terima kasih. Sama-sama.